ginjal seseorang ya, anak, remaja maupun dewasa mengalami kerusakan ya atau gangguan fungsi ya, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi penyebabnya cukup bervariasi sebenarnya ya, antara lain tadi disebut makanan, pola makan. Kadang-kadang orang sudah punya penyakit takut minum obat. Katanya kalau minum obat jadi penyakit ginjal, makannya harus yang sehat, jangan suka minum makanan instan. Yang minuman botol, minuman dalam kemasan itu rata-rata tinggi garam, tinggi natrium ya, tinggi gula. Itu sangat riskan. Kesehatan adalah amanah ya dari Allah. Jadi kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat muda mendunia. Ketemu lagi sama Farah hari ini di podcast UMY Talks Season 4, Inspirasi Muda Mendunia. Hai sob, apa kabar? Semoga dimanapun sobat muda mendunia berada, kalian dalam keadaan yang sehat ya. Karena belakangan ini aku sendiri sempat sih baca berita dan juga mendengarkan berita terkait dengan gagal ginjal yang sudah menyerang kepada remaja atau bahkan usia anak-anak. Yang mana pada umumnya gagal ginjal itu biasanya dialami oleh orang tua ataupun oleh orang yang sudah lanjut usia. Tetapi dengan adanya pemberitaan tersebut, ternyata kita jadi tahu nih sobat muda mendunia kalau gagal ginjal itu sekarang sudah bisa dialami oleh remaja atau bahkan anak-anak itu sendiri. Dan biasanya gagal ginjal itu terjadi karena pola hidup kita yang tidak sehat, seperti pola makan yang sembarangan. Nah, untuk membahas gagal ginjal lebih dalam yang terjadi pada anak-anak dan juga remaja, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Dr. M. Bambang Edi Susyanto, SPAMK, sebagai salah satu dokter klinis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan juga Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus dosen FKIK UMY. Halo dokter. Halo, assalamualaikum. Gimana dok? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Mbak Farah ya. Ya alhamdulillah dokter sehat ya dok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sobat muda mendunia juga semuanya sehat ya. Amin amin. Boleh dok disapa dulu sobat muda mendunia yang ada di rumah. Barusan sudah saya sapa kan. Sudah saya doakan bahkan mudah-mudahan semuanya sehat ya sobat muda mendunia dimanapun Anda berada. Amin. Oke dok, kita langsung aja kali ya dok bahas soal gagal ginjal, karena belakangan ini tuh Farah sempat kemarin ada berita-berita bahwa rumah sakit di Yogyakarta atau bahkan rumah sakit di Jakarta itu penuh oleh anak-anak yang cuci darah karena gagal ginjal atau bahkan remaja gagal ginjal. Nah, kalau boleh tahu dok, apa sih gagal ginjal itu sebenarnya? Ya, jadi memang gagal ginjal itu dapat terjadi pada anak ya maupun remaja ya, tapi enggak sampai memenuhi tadi ya. Ya, mungkin itu hanya untuk gambaran ya bahwa itu bisa terjadi dan makin banyak memang kasusnya ya. Jadi kalau yang sampai memenuhi ruang HD ya itu enggak juga, itu mungkin dulu ada kasus yang kejadian luar biasa, tapi kalau secara umum memang dapat terjadi pada anak maupun remaja. Nah, gagal ginjal itu berarti ginjal seseorang ya, anak, remaja maupun dewasa mengalami kerusakan ya atau gangguan fungsi ya, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya zat-zat yang diistilahkan dengan zat sampah itu kemudian menumpuk di dalam darah. Ya, indikatornya misalnya ureum, kreatinin ya, itu meningkat gitu. Nah, itu bisa akut, bisa kronis itu Mbak Farah. Oh, jadi gagal ginjal itu sobat muda mendunia ada dua tipe ya dok? Ya, tipe betul. yang akut dan juga kronis. Nah, kalau gagal ginjal akut ataupun kronis itu bagaimana dok itu? Oh ya, jadi gagal ginjal akut berarti gagal ginjal yang terjadi secara mendadak ya, mendadak terjadi gagal ginjal. Sebaliknya kalau gagal ginjal kronis itu artinya gagal ginjal yang sudah berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Nah, jadi gagal ginjal akut jika tidak ditangani dengan baik
juga bisa berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Nah, kita mengenal istilah PGK ya, penyakit ginjal kronis, chronic kidney disease. Nah, gitu, CKD bahasa Inggrisnya gitu. Oke, nah dok, kan ginjal itu adalah organ yang sangat vital ya, karena kan dia membuang racun gitu yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, gejalanya apa sih dok bagi seorang pasien yang mengalami gagal ginjal? Ya, gagal ginjal itu yang terkenal itu adalah berkurangnya air kencing ya, bahkan sampai tidak ada produksi air kencing ya. Oliguri tadi berkurang sampai dengan anuria, berarti tidak ada urinnya. Nah, tapi ada gejala-gejala yang lain sebenarnya yang bisa menjadi kewaspadaan dini ya. Kalau yang tadi sudah berat, yang tadi sampai anuria sudah berat ya. Ada yang hati-hati ya dini, itu kadang-kadang ada juga gejala demam ya, demam. Lalu nafsu makan berkurang. Nafsu berkurang, lalu mual muntah. Nah, yang berlangsung cukup lama itu juga tanda dari gejala dari gagal ginjal. Oke, sobat muda mendunia, jadi ada beberapa gejala dari gagal ginjal yang bisa kita kenali nih. Yang pertama demam, juga dengan muntah yang berkepanjangan. Itu sebagai salah satu ciri-ciri dari gagal ginjal. Jadi ketika sobat muda mendunia merasa ada hal yang tidak beres nih dari tubuh sobat muda mendunia, langsung saja ya dok periksa, karena bahaya banget gagal ginjal itu dok. Benar. Nah, kalau boleh tahu penyebab gagal ginjal yang saat ini dialami oleh anak-anak atau remaja itu apa ya dok? Karena kan ya kita kan sekarang hidup di dunia yang serba instan ya. Mungkin apakah karena itu makanan instan, kemudian pola hidup yang tidak sehat, apa aja itu dok penyebab? Betul Mbak Farah, juga sobat muda mendunia. Jadi penyebabnya cukup bervariasi sebenarnya ya. Antara lain tadi disebut makanan, pola makan ya. Baik, kita urutkan dulu. Umumnya kalau gagal ginjal terjadi pada balita di bawah usia 5 tahun, itu penyebabnya adalah pembentukan organ ginjal yang kurang sempurna. Ya, ada penyakit-penyakit tertentu bawaan begitu ya. Lalu kalau di atas 5 tahun tapi masih kategori anak-anak yang relatif masih kecil-kecil itu banyak disebabkan oleh penyakit ginjal keturunan. Misalnya ginjal polikistik. Ginjal polikistik itu berarti kista-kistanya banyak pada ginjal. Itu lama-lama dia sering mengalami infeksi, sering mengalami macam-macam gangguan, lama-lama bisa mengalami gangguan ginjal. Maka dia termasuk gagal ginjal yang kronis ya. Nah, pada anak-anak yang besar lagi bisa terjadi tadi karena pola makan yang tidak sehat. Kemudian pola makan sehat itu contohnya tadi makanan-makanan instan, makanan yang tinggi garam, yang tinggi gula ya. Kemudian penyakit gula juga pada anak-anak juga ada. Kalau tidak terkontrol dengan baik juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Demikian pula hipertensi, tekanan darah tinggi sudah mulai banyak pada remaja, pada anak. Ya terutama tadi pola makan, lalu menimbulkan kegemukan, menimbulkan resistensi insulin ya, diabetes mellitus tipe 2, kemudian gangguan lemak, lalu hipertensi tidak terkontrol, lama-lama jadi penyakit ginjal dan gagal ginjal. Nah, masalahnya kadang-kadang ada kekeliruan ini ya, Pak, hati-hati ya sobat mendunia ya, muda mendunia ya. Kadang-kadang orang sudah punya penyakit takut minum obat. Katanya kalau minum obat jadi penyakit ginjalnya terganggu. Padahal faktanya justru sebaliknya. Jadi kalau tensi tidak terkontrol, tidak diobati dengan baik, diabetes tidak diobati dengan baik, itu dapat mengganggu ginjal. Ginjal terkena, bisa lama-lama jadi gagal ginjal. Nah, ada penyebab yang lain ya. Yang terkenal juga dulu ada istilah keracunan jengkol. Pernah dengar nggak ya? Akan jengkol itu menyebabkan sumbatan pada saluran-saluran ginjal. Nah, sumbatan ya.
Sumbatan kan berarti fungsinya tidak bagus. Nah, Iya. lama-lama terjadi kemudian dapat terjadi gagal ginjal. Ini gagal ginjal akut ini cepat sekali. Orang yang tapi tidak semua orang ini kerentanan khusus ya. Ada Iya. beberapa orang yang memang tidak tahan dengan asam jengkolat gitu. Iya. Nah, ada juga karena penyakit yang berat. Karena dehidrasi yang berat tidak teratasi dengan baik. Lalu penyakit-penyakit yang berat seperti sepsis, pneumonia yang berat itu juga dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Oke dok, kalau kita bicara soal pola hidup sehat ya dan pola makan, sebenarnya dengan kita meminum air putih yang banyak itu apakah membantu ginjal jadi bekerja lebih mudah atau lebih enteng atau gimana dok? Ya betul, salah satu fungsi yang sangat penting kan banyaknya aliran darah ke ginjal. Hal yang penting ya. Iya. Ketika aliran darah ginjal yang kurang, tadi dehidrasi misalnya, itu dapat terjadi gangguan ginjal. Jadi ada istilah ya, sobat muda dunia, ada gangguan ginjal itu dapat disebabkan faktor yang sebelum ginjal, faktor pada ginjal, dan faktor setelah ginjal. Yang sebelum ginjal itu yang tadi antara lain kurang minum itu. Kurang minum air Ya, putih. kalau kerusakan ginjal tadi sebagian sudah kita bahas. Yang pasca ginjal misalnya sumbatan batu di saluran setelah ginjal, di bawah ginjal yang sebelum keluar itu. Iya. Baik sobat muda dunia, itu tadi jadi banyak sekali penyebab yang membuat anak muda ataupun bahkan anak-anak usia dini terkena penyakit gagal ginjal. Tentunya sobat muda ini jangan lupa perbanyaklah minum air putih dan kuranginlah itu makanan-makanan yang junk food, fast food atau minuman-minuman yang kemasan yang gula itu tinggi banget ya dok ternyata. Dan itu kalau berbicara konsumsi gula, sebenarnya gula itu udah tubuh kita dapatkan dari kita mengonsumsi nasi aja tuh udah gulanya udah cukup ya sobat. Jadi kurang-kurangin minum manis dan juga kurang-kurangin makan makanan yang instan. Oke, tadi dokter Bambang mention ya kalau penyakit gagal ginjal yang terjadi pada anak kecil atau balita itu karena ada kelainan sejak lahir. Nah, apakah penyakit gagal ginjal ini bisa terjadi karena ada keturunan dari orang tua atau eyang? Ya, secara tidak langsung betul. Jadi ada penyakit ginjal yang diturunkan. Oke. Nah, penyakit ginjal yang diturunkan ini lama-lama jika tidak dikontrol dengan baik menjadi gagal ginjal. Jadi yang diturunkan bukan gagal ginjalnya tentu ya, tapi penyakit ginjalnya. Tadi misalnya ginjal polikistik misalnya. Jadi ginjalnya berkista-kista, itu sekat-sekatnya banyak, fungsinya tidak optimal. Nah, lama-lama bisa jadi gagal ginjal. Atau ya tadi kalau yang pada di bawah balita kadang-kadang ada yang memang ginjalnya nggak tumbuh. Nah, itu bisa juga gitu. Oke, kalau untuk penanganan nih dok, ketika udah ada pasien yang anak-anak ataupun balita ataupun remaja yang terkena gagal ginjal, penanganan apa sih dok yang dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia? Ya, jadi pertama memastikan tadi ya seberapa berat gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu juga tentu ada severity-nya, beratnya seberapa. Nanti kemudian usaha dokter adalah bagaimana mencegah agar gagal ginjal akut ini tidak berlanjut menjadi gagal ginjal berat, menjadi gagal ginjal kronis. Nah, ini tergantung sebabnya sebenarnya kan. Tapi umumnya gagal ginjal kalau berat itu akan membutuhkan cuci darah. Nah, cuma cuci darah yang dimaksud dalam ini adalah cuci darah yang sifatnya sementara. Jadi bukan yang seumur hidup gitu. Kalau yang seumur hidup itu berarti kan penyakit ginjal yang kronis tadi. Kalau ginjal akut itu kadang-kadang diperlukan untuk mencegah, untuk segera membersihkan racun-racun, kemudian untuk mencegah agar tidak menjadi kronis gitu. Jadi misalnya yang ada sumbatan ya, dia harus diberi. Kadang-kadang diperlukan juga yang namanya antidotum. Ya, antidotum itu berarti dotum itu kan racun. Antidotum berarti racun antinya racun. Nah, gitu. Jadi selain cuci darah juga ada pengobatan dengan antidotum. Tujuannya supaya yang meracuni itu ternetralkan. Nah, itu jadi caranya begitu antara lain. Kalau gagal ginjal itu sebenarnya bisa sembuh total nggak sih dok?
Bisa, gagal ginjal akut bisa sembuh total ya. Maka tadi dicegah agar tidak jadi kronis, maksudnya Oke, biar dia sembuh. Jadi gagal ginjal akut bukan akhir segalanya. Iya. Bahkan gagal ginjal kronis pun bukan akhir segalanya ya toh. Jadi gagal ginjal akut bisa diobati, bisa sembuh total. Bahkan ada pasien-pasien yang karena terkena leptospirosis, Apa leptospira, itu, Dok? penyakit yang karena tikus itu loh. Oh, Ya, ya. ya karena tikus itu kan Kencing tikus itu leptospira ya? ya, kencing tikus itu kan leptospira. Itu juga antara lain mengganggu ginjal. Nah, dicuci darah Iya. ya, ada yang cukup 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sampai 10 kali setelah itu sembuh. Jadi misalnya seseorang terkena gagal ginjal, kemudian diputuskan memang harus cuci darah, Iya. itu jangan kemudian takut menolak, kemudian mengatakan nanti kalau sekali cuci darah akan selamanya sudah terus. Itu enggak benar. Enggak benar. Kalau gagal ginjal kronik, penyakit ginjal kronis, memang betul itu selamanya. Iya. Pada anak selamanya, tapi juga bisa berarti sementara sambil menunggu transplantasi ginjal kalau gagal ginjal kronis. Tapi kalau ginjal akut tidak. Memang kadang-kadang cukup sekali, 2 kali, 3 kali selesai. Selesai. Oke, jadi memang kalau itu ya sobat muda mendunia, kalau kita mungkin terkena penyakit gagal ginjal itu enggak selama hidup kita itu bakal cuci darah, kecuali memang sudah gagal ginjal kronis. Iya, betul. Ya, oke. Tapi Dok, masyarakat Indonesia itu kan kadang males ya pergi ke dokter karena Iya. harus minum obat, kemudian mungkin emang terhalang adanya kendala ekonomi. Iya. Apa sih Dok yang bakal terjadi ketika kita terkena gagal ginjal tapi tidak dilakukan penanganan dengan cepat dan juga tepat? Ya, tadi jangan kita ya, tapi Ya, seseorang seseorang. yang mudah-mudahan nggak ada Iya, gitu ya. iya, seseorang. Ya tadi gagal ginjal itu kalau akut tidak diatasi dengan baik ya bisa jadi kronis. Kalau kronis berarti selamanya. Iya. Kalau selamanya pada anak-anak atau pada orang yang masih muda ada harapan dengan cangkok ginjal, tapi kan harganya Mahal. mahal, sangat M. Ya bisa tentunya M kan. M. Kalau sudah lansia biasanya enggak, teruskan aja cuci ginjal secukupnya gitu. Tapi kalau masih anak-anak, masih muda, kalau gagal ginjal sudah jatuh ke kronis, kan harus cuci darah. Nanti kalau bisa ada bisa dilakukan transplantasi ya transplantasi. Transplantasi itu kan masalahnya satu mahal, yang kedua donornya harus ada. Iya, dan itu Ya. susah ya cari donor yang Iya, sesuai dengan tubuh Iya, kita. donornya harus ada juga, harganya mahal kan. Mm. Maka kalau bisa ya tidak menjadi kronis. Justru itu tadi saya menyatakan ya bahwa kalau memang disuruh cuci darah, ya cuci darah agar tidak menjadi kronis. Lalu yang lebih penting lagi adalah mencegah agar tidak menjadi gagal ginjal. Apa tadi faktor-faktornya kita perhatikan ya, sobat Ya. ini. Tadi misalnya apa, sob? Tadi sob, makannya harus Pola makan. yang sehat. Jangan suka minum makanan instan. Yang minuman botol, minuman dalam kemasan itu rata-rata tinggi garam, tinggi natrium ya, tinggi gula. Itu sangat riskan. Iya. Coba gini, gampangannya ini saya ingin memberi tips praktis saja. Iya. Kalau di dalam satu kemasan itu ada lebih dari 10 gram karbohidrat berarti tinggi. Dalam satu kemasan ada 10 karbohidrat berarti Iya, tinggi. berarti tinggi itu. Jadi kalau kita lihat susu misalnya, susu itu ya ada sedang sampai tinggi maksudnya ya. Iya. Kalau susu itu yang bagus itu kalau tanpa gula, dia paling 10 gram. Satu kemasan itu 10 gram. Tapi begitu yang berwarna merah, berwarna coklat, berwarna pink, Rasa-rasa ya, Dok. biru, nah rasa-rasa itu mesti sudah 22, 21 gram per kemasannya. Ya, sehingga itu sudah termasuk sedang sampai tinggi. Nah, itu sudah nggak bagus. Ya, artinya boleh-boleh saja sekali-sekali itu, tapi loh,
ini kok 22, oh berarti minum setengahnya, kan jadi Iya. 10, kalau setengahnya kan 11 ya, nah gitu. Kalau bisa jangan lebih dari 10 gitu Iya. Itu dia gulanya. sobat muda mendunia ya. Kurangi minuman-minuman kemasan ya dok, lagi-lagi Iya. kurangi minuman kemasan karena memang tinggi garam dan juga gula. Tinggal gitu. Oke, terakhir nih dok, mempertegas, bisa dok berikan pesan kepada muda mendunia untuk menjaga kesehatannya, terutama kesehatan ginjal. Ya, sobat muda mendunia dimanapun Anda berada, kesehatan adalah amanah ya dari Allah. Jadi kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kalau belum sakit, usahakan tidak sakit. Kalau sudah sakit, segera periksa, segera berobat, dan ikuti nasihat dokter. Dalam hal ginjal misalnya, ya kalau bisa jangan sakit infeksi saluran kencing. Kalau sudah infeksi saluran kencing, ya diobati gitu. Kalau sudah diobati, kontrol sudah sembuh belum gitu. Iya. Jadi semuanya harus satu rangkaian gitu ya. Jangan berhenti. Seringkali masalahnya adalah di antara kita itu ada yang sering berhenti berobat ketika sudah merasa enak. Iya, betul. Nah, jangan sampai begitu. Kalau ada masalah ginjal harus ekstra hati-hati, harus tuntas betul. Kalau perlu evaluasi, bukan kalau perlu, pasti perlu evaluasi. Sudah sehat belum? Periksa urin lagi, ulang lagi, urin lagi, darah ulang lagi, darah ulang itu. Ikuti aja nasihat dokter. Oke, sobat muda mendunia, itu tadi pesan dari Dokter Bambang kalau kita ketika sudah sakit harus konsisten minum obat, kontrol, jangan males-malesan atau bahkan ketika udah ngerasa badannya enakan, jangan terus berhenti karena bisa jadi memang belum sembuh total ya, Dok. Betul. Oke. Ternyata gagal ginjal yang tadi Dokter Bambang kasih informasi ke kita itu sangat mengerikan, Dok, dan ya memang harus benar-benar dijaga gitu organ Betul. tubuh kita. Jadi, mari mulai hal-hal dari sederhana dengan perbanyak minum air putih, makan dengan bijak, dan jangan lupa untuk olahraga ataupun bergerak. Betul, sangat tepat. Jika tubuh memberikan sinyal, jangan ragu untuk memeriksakannya. Kita semua ingin hidup yang panjang dan juga sehat, dan menjaga ginjal adalah salah satu caranya. Baik, terima kasih banyak Dokter Bambang sudah Terima memberikan kasih, ilmu pengetahuan sama-sama. kepada sobat muda mendunia terkait dengan ginjal ataupun gagal ginjal. Dan terima kasih juga kepada sobat muda mendunia yang udah mantengin kita dari tadi, yang udah nontonin kita dari tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen kira-kira isu apa nih, isu kesehatan ataupun isu apa gitu yang ingin sobat muda mendunia bahas, kita bahas di episode selanjutnya. Bye sob, jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya tentunya di podcast UMB Talk Season 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.